itu sih memang yang paling pertama waktu aku join IMC juga aku berpikir bahwa IMC itu ini adalah organisasi, aku akan bisa jalan-jalan di sini kayak gitu. Oke. Dulu aku ngebayangin kayak gitu Mbak, cuman ternyata IMC Kuadrat bergerak semuanya berskala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bentala, kembali lagi di Bentala Podcast bersama saya Anggun Alifah yang diproduksi oleh bentalanews.id. Podcast kali ini masih berada di Hotel Pangeran Pekanbaru. Terima kasih kepada pihak manajemen Hotel Pangeran Pekanbaru atas kerjasamanya. Dan pada kali ini saya ditemani oleh Rina Noviana. Halo Rina. hai Mbak Anggun. Apa kabar nih? Alhamdulillah aku hari ini baik banget. Nah, sahabat Bentala, Rina ini merupakan ketua dari KPA IMC Kuadrat. Tunggu bentar, ini seperti rumus Newton gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya KPA IMC Kuadrat itu adalah sebuah organisasi ya, organisasi kelompok pencinta alam yang ada di FMIPA Universitas Riau. Kita itu adalah sama mahasiswa pencinta alam sebenarnya. Tapi kenapa seperti rumus Newton ya mungkin karena keberadaan kita di FMIPA. Karena keberadaan kita di FMIPA waktu itu teman-teman perintis IMC Kuadrat itu membuat nama organisasi kita ya itu KPA IMC Kuadrat gitu. Kepanjangannya tuh kelompok pencinta alam Einstein Mapalindep Ceria Club. Jadi anak-anak IMC itu harus ceria. Oke, supaya ceria dan bahagia gitu. Iya. Nah, yang membedakan dari IMC Kuadrat dengan mapala-mapala yang lainnya itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau yang membedakan gimana ya Mbak? Kalau secara umum kita sama gitu, kita sama-sama mapala. Cuman beda di nama kali ya. Di nama kita adalah kelompok pencinta alam, mereka adalah mahasiswa pencinta alam mapala. Dan ada juga sih sebenarnya temen itu yang namanya Komapala, terus Bidding Mapala kayak gitu-gitu. Cuman kalau di FMIPA kebetulan kita kelompok pencinta alam aja. Nah, kalau berbicara perbedaan pasti ada banyak ya dari segi apapun gitu di dalam organisasinya. Sebenarnya kegiatan dari IMC Kuadrat sendiri itu seperti apa? Apakah mendaki gunung dan segala macamnya gitu kan, ekspektasinya orang banyak begitu ya? Ya itu sih memang yang paling pertama waktu aku join IMC juga aku berpikir bahwa IMC itu ini adalah organisasi, aku akan bisa jalan-jalan di sini gitu. Dulu aku ngebayangin kayak gitu Mbak, cuman ternyata di dalam organisasi yang disebut Mapala oleh teman-teman yang mungkin berpikir bahwa Mapala itu hanya mendaki gunung, hanya begini-begini dan segala macamnya gitu. Tapi ternyata ada banyak yang kita bisa lakuin di sana kayak gitu. Seperti IMC misalnya. Nah, di IMC itu kita sekarang sedang fokus sesuai visi misi ya. Visi misi IMC itu adalah bergerak di bidang lingkungan, pelestarian lingkungan, penelitian dan pengembangan. Nah, kita melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan di bidang soft skill anggota dan juga pelestarian di bidang lingkungan. Nah, di situ kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di desa. Kalau yang pelestarian lingkungannya. Pelestarian lingkungan di desa jauh dong berarti dari kampus gitu. Itu cakupannya seberapa jauh sih kegiatan kita? Iya. Kalau pelestarian di desa itu kita selalu menyebutnya dengan IMC itu punya satu kegiatan yang namanya pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan hidup itu kita adakan setiap tahun. Nah, setiap tahun kita melakukan kegiatan itu. Kegiatan itu biasanya kita adakan internal dan eksternal. Internal itu kegiatan yang kita sebut dan kita lakukan di FMIPA khususnya penghijauan atau apapun itu yang berhubungan dengan melestarikan lingkungan. Nah,
berbicara tentang pelestarian lingkungan, sebenarnya kan itu tidak hanya sebatas penghijauan aja, ada banyak kayak gitu. Di FMIPA itu kita ngelakuin salah satunya itu ada penghijauan. Kita melakukan penghijauan penanaman bibit buah di lingkungan FMIPA, dan kita juga punya yang namanya pembibitan sendiri. Kita punya nursery, kita sebutnya nursery sendiri di FMIPA. Di sana kita punya bibit buah dan banyak bibit hutan lainnya. Nah, setelah itu kita juga punya kegiatan yang di luar itu, yang di desa. Nah, yang di desa ini kegiatannya kita selalu lakukan di beberapa desa kawasan hutan sebenarnya, Mbak. Beberapa kali kita berangkat ke Pelalawan dan ke Siak. Itu kalau di Pelalawan itu kawasan gambut. Gambut. Nah, kita di sana belajar tentang hutan gambut, tentang kebakaran hutan dan lahan. Terus juga kita di Siak juga terkait gambut. Nah, pertama kalinya waktu itu kita ke desa yang ada di Pekanbaru. Itu yang di hamparan Sungai Siak, itu yang di seberang rumah singgah Tuan Kadi desanya. Oh iya. Nah, itu tadi punya nursery ya. Ini bibit tanaman apa aja sih yang dibibitkan? Kalau di nursery kita itu banyaknya bibit buah. Ada durian, ada jambu, ada mangga, terus jambu tuh ada banyak sih, Mbak. Ada jambu biji, ada jambu bolt gitu-gitu. Terus ada kelengkeng juga. Nah, Rina, ini tuh bibit-bibit ini tuh hanya ditanam di kampus atau bisa diminta oleh masyarakat atau gimana nih? Nah, bibit ini sebenarnya sesuai dengan visi misi awal kita waktu kita membuat rumah bibit itu adalah sebagai sumber ekonomi salah satunya, dan sebagai bahan penelitian untuk teman-teman IMC, karena kan ada yang dari biologi juga jurusannya. Nah, tapi sejauh ini kita masih bergerak di bidang penelitian dan menjadi sumber bibit bagi teman-teman mahasiswa atau masyarakat yang membutuhkan. Beberapa kali ada sekolah yang minta bibit ke kita. Waktu itu dari Rohul itu SMK Yapan. Nah, SMK Yapan itu sempat beberapa kali kita kasih bibit. Terus juga teman-teman mahasiswa yang mau KKN, nah mereka sering minta bibit ke kita. Atau ada yang mau kegiatan di desa, kalau masih mencukupi dengan bibitnya kita kasih. Tapi kalau IMC sendiri yang berkegiatan di desa atau melakukan penanaman yang cakupannya besar 1.000 atau 500 bibit, itu biasanya kita cari bibit lagi, karena bibit kita nggak cukup. Nah, itu benihnya itu apakah kita ambil sendiri atau kita beli, atau dapatnya dari mana nih? Apakah ada dukungan dari kampus juga untuk ini? Kalau untuk benihnya kita ada yang beli, ada yang kita ada kolaborasi sih sama salah satu lembaga juga waktu itu untuk belajar tentang pembibitan. Nah, bibit yang kita pelajari di sana akhirnya kita pindahkan ke rumah bibit kita. Dan sekarang tuh kita lagi nanam beberapa sayuran sebenarnya di sana. Sayur juga ya? Sayuran juga kayak bayam gitu-gitu, terus kangkung. Nah, teman-teman lagi progres sekarang itu hidroponik. Di rumah bibit kita hidroponik, sama kemarin barusan kita lagi nyemai bibit cabai. Nah kalau untuk kegiatan ke masyarakat sendiri bentuknya tuh seperti apa, Rina? Kalau kegiatan ke masyarakat kita lebih ke kita menyebutnya kegiatan pengabdian. Nah, IMC itu selalu melakukan pengabdian desa setahun itu minimal 1 kali yang kita lakukan. Tanggal 16 nanti kita akan lakukan itu di desa di desa Dayun. Dayun di Kabupaten Siak ya? Iya, di Kabupaten Siak. Nah, kalau pengabdian itu kita selalu yang utama itu adalah penghijauan sebenarnya. Gimana caranya kita tetap mengajak masyarakat untuk terus melakukan penanaman di desa gitu, karena lokasi yang kita masuk di pengabdian itu sebenarnya lokasi-lokasi yang berada di areal-areal konservasi, areal konsesinya perusahaan gitu-gitu, Mbak. Karena kan banyak dari hutan mereka akhirnya ditebang dan mereka udah nggak punya hutan lagi. Jadi kita nanti nanam di sana, kita ajak lagi masyarakat untuk menjaga pohon yang ditanam itu gitu, supaya bisa menggantikan pohon yang ditebang tadi atau yang kebakaran misalnya. Berarti di sini salah satu fungsi dari bibit-bibit yang disemai tadi ya? Iya, itu adalah fungsinya untuk kita tanam kembali di semua tempat yang masih terjangkau oleh IMC.
ada kendala nggak sih ketika menghadapi masyarakat di lapangan sana? Kan tentunya beda dengan lingkungan kampus ya gitu kan. Di sana mungkin ada eh, penolakan atau mereka justru malah welcome dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ya. Eh, Pernah sih Mbak waktu itu ya. Ada di sebuah desa, aku nggak perlu sebutin desanya ya. Oke. nggak Ada di apa-apa. sebuah desa, kita melakukan kegiatan yang aku pikir di sana masyarakatnya itu sudah cukup pintar. Maksudnya sudah cukup pintar itu mungkin desa itu sudah banyak dimasuki oleh lembaga-lembaga pegiat-pegiat lingkungan lain Oke. kayak gitu. Jadi waktu itu kita berkegiatan dan mereka menganggap bahwa kita itu adalah NGO. Nah, sebenarnya aku jelasin dari awal bahwa kita adalah mahasiswa, kita dari pencinta alam, pegiat lingkungan yang hanya ingin berkegiatan di desa itu kayak gitu. Mereka ya kayak gimana ya? Kayak gini. Mereka menganggap ini kegiatan teman-teman mahasiswa ini pasti uangnya banyak kayak gitu-gitu. Jadi karena uangnya banyak, ya udah kita kalau mereka butuh bantuan gini-gini ya kita ini aja minta dibayar ini segala macam kayak gitu-gitu. Nah untuk ngatasin itu akhirnya aku diskusi beberapa kali sama pihak desa. Aku diskusi lagi, aku jelasin lagi kegiatannya begini-begini, kita nggak ditunggangi oleh siapa-siapa, kita murni dari niat kita sendiri datang ke sini ngelakukan kegiatan. Kita punya beberapa sumber daya, kita punya beberapa bibit, punya beberapa ide dan kita bisa tuangkan di desa ini kayak gitu. Akhirnya baru kita diterima dengan baik, bisa jalan. Oke, nah beberapa tahun kebelakangan ini kan kondisinya juga pandemi gitu ya. Kegiatan-kegiatan di lapangan tuh sempat terhambat nggak sih? Terhambat sebenarnya sih Mbak, waktu itu 2020 dan 2021 ya. 2020 sama 2021 itu cukup sulit untuk kita berkegiatan. Pertama izin dari kampus. Dari Oke. kampus itu kita nggak dapat izin sama sekali buat berkegiatan. Nah kadang IMC itu kita tetap ngelakuin kegiatan. Misalnya kampus nih ngebatasi, oh ini satu kegiatan ini segini aja ya orangnya, iya Pak kita iya gitu kan. Habis itu karena rame yang mau berangkat ya udah kita jalan kayak gitu. Ya kadang kita juga nanti ditegur sama kampus, kenapa kalian begini-begini ya gimana Pak, minat dan ini teman-teman banyak kayak gitu kan, teman-teman berminat untuk berkegiatan begini-begini karena mungkin pada jenuh kali ya, pada jenuh kuliah online akhirnya ya ketika ada kegiatan semangatnya tuh luar biasa kayak gitu. Tapi memang banyak kendala sih yang akhirnya 2020 itu kita ngelakuin, malah kita kegiatannya itu ke panti asuhan. Oke. Kita ngelakuin bakti sosial ke panti asuhan waktu itu dan turun ke jalan karena waktu itu memang lagi banyak-banyaknya yang bagi-bagi masker gitu-gitu kan. Kita turun ke jalan, kita bagi-bagi masker, kita ke petugas-petugas jalanan yang bersih-bersih itu loh Mbak. Iya. Kita ke situ, kita bagi-bagi juga apa yang bisa kita kasih. Terus habis itu kita ke panti beberapa hari gitu. Karena memang cuman itu yang kita bisa lakuin kayak gitu. Kita nggak bisa ngelakuin kegiatan yang lebih dari itu. Untuk saat itu ya. Untuk saat itu gitu. Makanya akhirnya ya udah kita gini aja dulu deh. Yang penting kita tetap berhubungan secara sosial dengan masyarakat yang ada di Riau kayak gitu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan dari IMC sendiri tuh mendapat dukungan dari pihak kampus atau gimana? Kalau dari pihak kampus sejauh ini kita dapat dukungan sih sebenarnya. Tapi mungkin dulu pernah nggak dapat dukungan. Hingga akhirnya kita berinovasi, kita merubah bentuk kita berkegiatan. Akhirnya kampus tuh support banget gitu. Sampai terakhir itu kita punya kegiatan seminar lingkungan. Nah seminar lingkungan temanya waktu itu adalah menilik program Riau Hijaunya gubernur kita Bapak Samsuar. Jadi waktu itu kita berhasil mendatangkan ketua DPRD dan perwakilan dari kantor gubernur waktu itu datang ke kampus ke FMIPA dan Bapak Gubernur juga hadir secara online serta beberapa sampai didatengin secara gubernurnya. online datang secara online karena beliau waktu itu sedang di Jakarta. Jadi yang hadir itu adalah perwakilannya dan beliau datang secara online. Nah dari situ
kampus kita FMIPA itu mulai support banget sama IMC kayak gitu. Oke. Jadi semenjak itu kita jalannya lumayan berarti kegiatannya itu bermanfaat gini-gini, sampai mungkin kampus berpikir kegiatannya bermanfaat, buktinya Bapak Gubernur aja mau datang kok kayak gitu-gitu kali ya. Jadi akhirnya sejak itu jalannya lumayan enak. Oke, nah sambil diminum dulu dong biar nggak tegang-tegang banget. Iya, Nggak tegang kan ya? Aku biasanya minumnya air putih. Mbak. Oke, pakai tumbler loh. Baik, sahabat Bentala, kita masih di Hotel Pangeran Pekanbaru bersama Rina yang melakukan hal luar biasa ini sejak muda gitu. Nah, kalau sampai hari ini berapa sih anggota dari MC-nya, Rina? Anggota IMC sampai hari ini tuh kita di IMC itu kan ada yang namanya nomor anggota. Oke. Nah, kayak aku punya nih nomor anggota di bajuku ini, namanya baju PDH kita di IMC. Nah, kita itu nomor anggotanya sekarang 174. Oke. 174 itu yang punya nomor. Nah, ada juga yang nggak punya nomor anggota. Yang nggak punya nomor anggota tuh namanya anggota muda. Anggota muda itu mereka-mereka yang tidak melanjutkan prosesnya sebenarnya. Karena kan di Mapala itu ada beberapa proses ya, Mbak ya. Okay. Jadi mereka nggak ngelanjutin proses. Jadi itu kita nggak hitung sih sebenarnya. Tapi mereka bagian dari kita juga. Oke. Gitu. Kalau untuk perekrutan sendiri atau kaderisasi kan beberapa tahun belakangan ini kegiatan perkuliahan banyak online ya, tatap mukanya juga nggak full gitu. Itu gimana sih bisa merekrut adik-adik? Itu tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya. 2 tahun belakangan itu menjadi waktu yang kerja keras yang cukup luar biasa sih bagi kita teman-teman pengurus di IMC, karena tadi kan anggota kita tuh 174 ya. Nah, yang aktif itu sekitar belasan orang sebenarnya waktu itu. Belasan orang yang aktif karena sistem keanggotaan kita seumur hidup, jadi yang alumni-alumni juga termasuk. Okay. Nah, yang aktif waktu itu belasan orang. Nah, kita itu waktu kader secara online itu 2020 dan 2021. Sampai 2020 itu loh, Mbak, kita cuma dapat 1 orang. Kita cuma dapat 1 orang. Okay. Kaderisasi kita 1 orang anggotanya. Itu gimana bisa dapat? Awalnya itu dapat 4 orang sih sebenarnya. Okay, tapi... Cuman yang lanjut ke proses berikutnya tuh 1. Ya udah, itu perempuan 1 orang. Wow. Aku luar biasa. Cukup luar biasa banget sih nilai dia gitu, nggak sampai bertahan sejauh itu gitu kan. Luar biasa ya. Sendirian lagi. Nah, itu memang online sih banyaknya, karena mereka kan kuliahnya online dari rumah. Untuk datang ke Pekanbaru ngikutin kaderisasinya kita itu sulit kayak gitu. Okay. Nah, dari situ tahun 2020 akhirnya IMC itu kita berpikir kembali gimana sih caranya kita ngerubah sistem ini gitu, ngerubah sistem yang mungkin menurut kita sistem ini sebenarnya nggak salah, tapi mungkin perlu untuk diinovasi gitu. Nah, akhirnya dulu kan nama pengkaderan kita itu namanya Diklatsar. Iya. Ya, pendidikan dan latihan dasar. Nah, sekarang IMC itu udah rubah namanya. Kita sekarang nama pendidikan itu sekolah lingkungan. Oke. Jadi sekolah lingkungan. Jadi kalau didengar-dengar sama mahasiswa baru tuh agak-agak keren gitu ya. Agak-agak keren kegiatannya gitu sebenarnya. apa aja? Nah, sekolah lingkungan itu sebenarnya sama sih, itu adalah sebuah kegiatan kaderisasi yang di dalamnya ada beberapa materi yang disampaikan untuk calon-calon anggota yang mereka ya berhak lah mendapatkan ilmu itu dulu ya, berhak dulu untuk mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan hutan gitu. Okay. Sebenarnya fungsi dari sekolah lingkungan itu ya ini sih, Mbak, kalau menurutku untuk mendekatkan aku misalnya sebagai calon anggota IMC dengan hal alam, dengan hutan kayak gitu, supaya kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita dan alam itu adalah 2 hal yang selalu berdampingan, yang nggak bisa dipisahkan, dan tentunya kita harus menjaga alam. Nah, itu yang kita coba tanamin dari awal ke anggota-anggota kita. Makanya di kegiatan sekolah lingkungan itu kita tetap terjun ke hutan gitu, kita turun ke lapangan gitu. Oke, nah kalau Rina sendiri kenapa sih tertarik awalnya gitu masuk ke KPA ini? Apakah emang dari sebelum kuliah udah punya concern sendiri ke lingkungan atau gimana? Kalau aku sebenarnya
dulu aku nggak kenal lingkungannya. Oke. Dulu aku orang yang nggak kenal lingkungan. Aku sekolahnya di SMK. Mhm. Di SMK aku fokus sama kegiatan-kegiatan di SMK aja. Nah, beberapa kali sempet sebenarnya aku pengen main ke alam waktu itu, tapi karena keterbatasan orang tuaku cukup ngelarang itu, jadi akhirnya aku jarang banget lah, bisa dibilang jarang banget camping apa segala macam gitu-gitu. Akhirnya aku kuliah, aku aktif di beberapa organisasi waktu itu. Di awal aku kuliahnya 2018, jadi aku aktif di beberapa organisasi sampai akhirnya aku ketemu IMC. Aku ketemu IMC waktu itu, yang aku tahu adalah sebuah organisasi yang kata teman-temanku, di sini kita bisa camping, Oke. di sini kita bisa jalan-jalan. Tertarik sama camping ya? Iya, dulu aku begitu, aku pikir oh berarti asik dong kayak gitu, aku bisa healing. Aku Oke. pikirnya itu yang pertama, sampai ternyata aku ngikutin proses kaderisasi itu sendiri yang aku nggak sadari kayak gitu. Aku ngikutin proses kaderisasi itu dan aku jadi anggota IMC Mhm. sampai hari ini. Tapi menyesal nggak setelah terjebak gitu? Dibilang menyesal tuh pernah ya. Aku pernah menyesal waktu itu. Awal-awal masuk 2019 aku masuk IMC, dulu aku pernah menyesal. Oke. Mungkin di waktu aku merasa titik paling rendah kali ya. Aku menyesali kenapa akhirnya aku bergabung di organisasi ini kayak gitu. Sampai aku tahu bahwa ternyata aku nggak bisa pergi dari organisasi itu sendiri. Aku pernah mencoba untuk itu sebenarnya. Karena aku nggak sanggup mungkin ya, nggak kuat dengan harus berbagi waktu untuk organisasi, harus berbagi waktu untuk healingnya, terus harus berbagi waktu untuk kuliah kayak gitu. Tapi dari situ akhirnya aku balik lagi ke IMC sampai aku ketemu di IMC tuh ada sebuah hal yang menurut aku tuh aku nggak bisa lepasin gitu, yang buat aku juga bertahan sampai hari ini. Dan aku sampai hari ini ngerasa aku bangga, aku sangat-sangat bangga bisa menjadi anggota IMC, dan 1 tahun ini aku dipercaya menjadi ketua IMC gitu. Dan aku mendapatkan banyak hal yang sangat-sangat aku tidak pernah bayangkan selama masa-masa aku kuliah dari IMC semuanya. Oke. Nah, Rina sendiri jurusan apa nih di kampus? Aku fisika, Mbak. Fisika. Iya. Fisika itu kan kalau kita lihat-lihat tuh banyak rumus, terus pelajarannya berat, terus masih harus gabung juga di KPA gitu. Itu gimana ngebagi waktunya? Ya, itu sebenarnya sulit ya. Sulit ya. Cuman aku fisika. Dulu aku SMK itu komputer dan jaringan. Oke. Ya aku juga terjebak di fisika sebenarnya sih. Aku terjebak di fisika sampai akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan itu. Aku memutuskan untuk melanjutkan dan aku cari kenyamanan, dan kenyamanan yang aku dapat itu adalah IMC. IMC yang membuat aku bertahan di fisika sebenarnya. Dan karena komitmen itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap menyelesaikan fisikaku supaya aku dapat gelar, dan aku banyak belajar hal di IMC. Secara ilmu mungkin kalau orang tanya aku gimana ilmu fisika, aku nggak punya banyak itu gitu. Aku nggak ngerti yang ini begini tuh, aku nggak paham kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa nyelesain studiku. Tahun berapa selesai ya? Januari kemarin. Januari Januari sudah. kemarin aku barusan ujian sarjana. Oke. Dan aku bakalan wisuda. Luar biasa ya sahabat Bentala. Nah tapi kalau dari yang Rina rasakan sendiri, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi sebagai mahasiswa yang juga harus kuliah dan juga harus mengabdi kepada alam gitu, gimana? Tantangan itu banyak sih Mbak sebenarnya. Yang pertama tantangan aku kadang tuh di orang tuaku. Orang tua aku sebenarnya dulu cukup ngelarang. Kenapa aku itu harus berkegiatan di alam, terus kenapa harus pergi ke hutan, kenapa harus ke gunung kayak gitu-gitu. Orang tua aku dulu ngelarang. Kakakku itu kan mahasiswa Uinsus Karyau. Dulu dia mahasiswa Uinsus Karyau, dan dia juga sebenarnya nggak suka sama Mapala gitu. Tapi akhirnya
sekarang dia ngerasa bahwa oh ternyata bermanfaat kok bagi adikku kayak gitu. Dan tantangannya itu ya salah satunya itu. Dan apalagi kalau di Mapala itu sebenarnya kita asik rapat-rapat gitu-gitu ya. Belum lagi kalau sesekali kadang kita berkolaborasi dengan beberapa lembaga, pegiat lingkungan yang ada di Riau, kita berkolaborasi, berkegiatan, kita terjun ke lapangan. Itu juga butuh ini manajemen waktu yang baik sebenarnya. Kalau kita gagal memanajemen itu ya akhirnya makanya ada orang yang akhirnya kuliahnya berantakan karena organisasi kayak gitu. Oke, nah hal apa sih yang bikin kamu tuh yakin untuk tetap berada di sini? Oh ini jalan yang akan aku tempuh nih gitu di Mapala ini. Hal yang paling bikin aku yakin itu apa ya? Sebenarnya banyak sih Mbak, yang aku bilang tadi gitu ya. Aku nggak nemuin apa yang aku temuin di MC di luar. Pertama itu mungkin kalau orang bilang oh itu udah biasa gitu-gitu kan. Dulu orang sering bilang Mapala itu punya prinsip kekeluargaan yang cukup besar. Nah, aku dulu sempat nggak percaya itu, tapi ternyata itu benar adanya. Dan aku percaya sekarang bahwa semua keluarga yang kutemui di Pekanbaru itu adalah bagian dari IMC. Mereka bagian dari IMC dan mereka membuat aku bertahan di IMC, dan banyak hal yang aku dapatkan di IMC berkat bantuan dari mereka sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Waktu itu aku pernah ikut kegiatan itu dari IMC juga. Jadi kita Mapala itu kan berangkat ini, ada yang namanya kegiatan temu wicara dan kenal medan. Oke. Itu kegiatan Mapala se-Indonesia. Nah waktu itu aku berangkat dari IMC. Nah kalau dari kampus itu kan kampus cuma biayain kita itu sekedar transportasi ya, transportasi doang kayak gitu. Terus habis itu palingan organisasi bisa bantu di ini registrasi. Nah untuk jajanku dan semuanya itu aku kemarin dibantu sama senior-seniorku yang ada di IMC. Jadi aku telepon kan beberapa kali. Akhirnya mereka, oh ini Rin untuk jajan ya kayak gitu. Nanti supaya di sananya have fun gitu-gitu. Terus juga aku dulu tuh pernah ikut tim cegah apinya Greenpeace. Tim cegah apinya Greenpeace. Kenapa aku bilang itu karena IMC? Bukan karena diriku sendiri. Karena gini, aku punya salah satu senior, dia bekerja di Greenpeace Indonesia, dan aku masukin nama dia di dalam referensi CV-ku. Jadi menurutku, oh aku lulus sebagai salah satu peserta dari tim cegah api ini pasti karena referensiku kayak gitu. Aku berpikir ya begitu aja, berpikir ya berkat bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarku sebenarnya gitu. Nah, dari Rina sendiri, apa sih di saat anak-anak muda yang lainnya lebih milih aktivitas yang banyak ya di luar sana, kayak mungkin main, nongkrong, hangout, ini kok malah turun-turun ke lapangan dan melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan, itu kenapa sih? Aku Nggak capek? Capek sebenarnya. Capek gitu, tapi lebih ke ini, aku have fun. Aku have fun ngejalanin itu semua. Karena kenapa ya? Kita sebenarnya IMC itu, kenapa aku selalu bawa tumblerku ya kemana-mana? Kenapa begitu? IMC itu kita berusaha untuk membuat teman-teman di FMIPA pertama supaya mereka selalu membawa tumbler, jadi mengurangi sampah plastik. Dan ini semua dimulai dari rasa cinta kita terhadap lingkungan. Mulai tercipta dalam diri itu sendiri bahwa ada rasa kita cinta sama lingkungan kita kayak gitu. Gimana cara kita menjaga lingkungan? Ya begini caranya. Tapi gimana cara kita mengajak orang untuk menjaga lingkungan? Oh ini salah satu caranya, kita lakukan itu kayak gitu. Dan aku akhirnya ya kepikiran sih pengen nongkrong, pengen ini gitu-gitu, pengen hangout sama teman-temanku. Malahan dulu aku punya satu circle yang teman-temanku itu adalah orang yang suka begini-begini kayak gitu kan. Ya akhirnya aku jauh dari mereka karena ya mereka nggak satu tujuan sama aku. Tujuanku adalah ini, tujuan mereka begini kayak gitu. Akhirnya aku fokus di dunia lingkungan. Aku belajar lebih banyak lagi kenapa aku perlu bersuara di lingkungan kayak gitu.
aku bergabung dengan beberapa gerakan-gerakan yang peduli terhadap lingkungan. Salah satunya itu aku bergabung di Extinction Rebellion ini Indonesia. Oke. Nah, itu adalah sebuah gerakan masyarakat sipil yang bergabung di XR, kita sebutnya, bergabung untuk menyuarakan krisis iklim. Nah, setelah aku bergabung di situ, aku punya banyak teman baru di satu Indonesia, teman-temanku jadinya. Di sana aku punya banyak mereka bisa memberikan semangat yang lebih kepada aku sendiri kayak gitu. Kenapa akhirnya Rina, kenapa akhirnya kamu itu harus terus bersuara? Kenapa akhirnya kamu perlu menyuarakan krisis iklim, perlu menyuarakan permasalahan lingkungan yang ada di Riau kayak gitu. Sampai akhirnya aku itu dulu pernah mikir, aku udah bener nggak ya di sini kayak gitu. Aku pernah mikir gitu, aku bener nggak ya ada di dunia ini. Sampai setelah lulus pun aku ditawarin beberapa sama teman-temanku, mau nggak sih kerja di sini di bidang ini gitu. Aku nanya terus, fleksibel nggak kayak gitu. Itu fleksibel nggak kerjaannya? Kalau kerjaan itu fleksibel, aku mau. Kenapa gitu kan? Ya, aku masih pengen fokus di sini loh kayak gitu. Aku masih pengen gerakin beberapa gerakan, beberapa ini di IMC, terus jadi XR itu aku baru bentuk di Riau. Oke. Jadi aku jadi koordinator XR Riau dan kita baru bentuk dan aku baru pengen ngejalanin itu supaya teman-teman di Riau itu punya wadah untuk menyuarakan lingkungan. Karena banyak dari anak-anak muda yang mereka sebenarnya pengen bersuara untuk lingkungan, tapi nggak punya wadah itu gitu. Karena kalau wadahnya di Mapala doang, kadang kan mereka nggak join Mapala. Kalau mau join kegiatannya Mapala tuh ada segan gitu-gitu kan, Mbak. Jadi akhirnya di XR Riau itu teman-teman yang bukan anak Mapala, yang mereka hanya mahasiswa biasa atau bahkan mereka seorang pekerja, mereka bergabung di situ kayak gitu. Ikut menyuarakan lingkungan di situ. Oke, nah luar biasa sekali ternyata ya sahabat Bentala, teman kita satu ini. Nah, untuk terakhir nih, sebagai penutup, apa sih pesan kamu untuk teman-teman yang anak-anak muda di luar sana terkait lingkungan? Terkait lingkungan, kita sebagai anak-anak muda yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Riau kita perlu melihat keluar bahwa sebenarnya permasalahan lingkungan itu sudah menjadi sebuah masalah yang harus menjadi konsentrasinya kita sebenarnya. Kita perlu memperhatikan itu. Anak muda perlu berkontribusi untuk menyuarakan tentang krisis iklim, tentang permasalahan lingkungan, dan bahkan kita perlu sesekali masuk ke dalam dunia perpolitikan gitu. Kenapa akhirnya kemarin itu ada Perpu Cipta Kerja, ada beberapa anak-anak muda yang akhirnya menggelar aksi untuk itu. Ya karena anak muda itu adalah orang yang punya suara terhadap pemilu nanti ya, pemilu. Dan itu berhubungan dengan politik. Kenapa politik yang kita bicarakan di situ? Karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita itu berpengaruh terhadap lingkungan yang akan nanti terjadi kayak gitu, permasalahan lingkungan. Dan aku pengen sebenarnya mengajak teman-teman kita yang ada di Riau, anak-anak muda yang ada di Riau, untuk kita sama-sama berkonsolidasi, berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di Riau, baik itu yang mungkin bergabung di mahasiswa pencinta alam, bergabung di organisasi lain, dan mungkin teman-teman yang belum bergabung di organisasi bisa juga nih bergabung di gerakan-gerakan lain yang ada di Riau. Dan aku selalu pegang satu kalimat, menurut aku tuh gini, kita sebagai manusia biasa, kita harus mengambil sebuah tindakan. Baik, walaupun itu adalah tindakan kecil, tapi tindakan kecil itu akan menjadi sebuah tindakan yang bermanfaat untuk sesuatu yang luas. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Rina. Semoga sukses dengan kegiatannya, dan untuk sahabat Bentala, mari kita sama-sama merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih juga kepada pihak Hotel Pangeran Pekanbaru atas kerjasamanya. Dengan semangat dari Bumi untuk Bumi, tetap dukung konten-konten yang ada di Bentala, baik yang ada di platform bentalanews.id maupun yang ada di channel Bentala News TV yang ada di YouTube kita. Saya Anggun Alifah pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.